Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Ramadhani dari kelas 12 BDP 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya laporan novel Ekendentesias untuk ujian praktik bahasa Indonesia. Yang pertama ada identitas novel. Judul novelnya adalah Ekendentesias dan penulisnya ada Ita Kurniawati atau Ita KRN. Penerbitnya dari PT Akad Cakrawala. Tanggal terbitnya yaitu 26 April 2022 dan tempatnya berada di Jakarta. Jumlah halaman buku ini adalah 356 halaman. Dan terdapat nomor edisi buku yaitu 978 623 5953 106. Dan buku ini harganya yaitu 99.000. Untuk panjang buku ini yaitu 20 cm dan lebar buku 14 cm. Dan berat buku 0,3 kg. Selanjutnya ada sistematika novel. Yang pertama ada sampul depan buku, yang kedua cover dalam buku, yang ketiga identitas novel, dan yang keempat ucapan terima kasih yang dituliskan oleh penulis untuk penggemarnya dan juga yang membaca bukunya. Dan yang kelima ada subjudul. Buku ini memiliki judul yang berpart. Buku ini memiliki part 1 hingga sampai 57 part. Dan terdapat profil novel. Profil novel penulisnya dan juga rekomendasi karya dari penulisnya. Dan yang terakhir ada sampul belakang novel. Di sini saya akan membacakan subjudul part 1 hingga 57. Yang pertama, Anak yang Malang, kedua Lembaran Baru, ketiga Diamond Gang, keempat Kehilangan, kelima Membaik, keenam Berawal dari Mimpi, ketujuh Kesan Pertama, kedelapan He is Angel, kesembilan Keluarga Itu Luka, 10 Cantik, 11 Ai, 12 Ibu, 13 Si Cantik Yang Menangis, 14 Janji, 15 24 Yang Bersejarah, 16 Akhir Yang Merindu, 17 Malaikat Itu Kembali, 18 Terkejut, 19 Kematian, 20 Bingung, 21 Bintang, 22 Late Consultant, 23 Mengenal Hubungan, 24 Kenapa, 25 Mulai, 26 Berjuang, 27 Hancur, 28 Rumah, 29 Dia Kembali, 30 Rasa Tanpa Kata, 31 Tempat Les, 32 Antara Mimpi dan Diamond, 35 Sebaik-baiknya Rumah, 34 Kecewa, 35 Keluar, 36 Semakin Jauh, 37 Penyisihan Tahap 1, 38 Zayan, 39 Tidak Mengerti, 40 Karantina, 41 Kompetisi Sains, 42 Baikan, 43 Pengakuan, 44 Kenyataan yang Menampar, 45 Rapuh, 46 Berbeda, 47 Jati Diri yang Pergi, 48 Sangat Berharga, 49 Kecewa Cewek Saya, 50 Bersemi, 51 Anggrek, 52 Rumah Pohon, 53 Pamit, 54 Jiwanya Sudah Melebur, 55 Benar-benar Hilang, 56 Selesai, 57 Akhir dari Segalanya. Sinopsis dari buku ini adalah kalau banyak remaja ingin menjadi kaya dan hura-hura, tidak dengan Kanva Narendra. Cita-citanya hanya satu, mau peluk mama sama papa. Anfa sayang dan rindu banget sama mereka. Sejak itulah ia melakukan apapun termasuk belajar yang luar biasa dan mendapatkan penghargaan agar diperhatikan oleh orang tuanya. Untuk mewujudkan mimpinya tersebut, Kanva ditemani oleh sahabat-sahabat dekatnya yang terbentuk dalam suatu geng bernama Geng Diamond dan seorang gadis tunanetra Ailey. Namun, kehadiran Zayan Abrizan, musuh di masa lalu Kanva, membuat hari-hari Kanva semakin kacau. Ambisi untuk menang dalam meraih penghargaan Olimpiade bisa pupus, pun harapan untuk diperhatikan dan bertemu dengan orang tuanya juga akan sama. Satu hal lagi, kehadiran seorang cowok bernama Venus juga turut andil membuat masalah dalam hidup Kanva semakin pelik. Apalagi karena ambisinya. Kanva divonis gagal ginjal kronis, apakah Kanva mampu untuk mewujudkan mimpi-mimpinya atau kesehatan lebih dulu merenggut apa yang ia cita-citakan? Novel ini menggambarkan perjalanan penuh perjuangan Kanva dalam mencari cinta, kebahagiaan, dan identitasnya sendiri, dengan segala rintangan dan kesulitan yang dia hadapi dalam perjalanan hidupnya.
Selanjutnya ada unsur pengembangan novel. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini memiliki tema. Tema dari buku novel Ekendentias ini bertema tentang seorang lelaki bernama Kanva Narendra. Ia tinggal bersama sang nenek karena kedua orang tuanya bekerja di luar negeri. Saat SMP, ia sering dirisak dan dibully. Impian seorang Kanva tidak muluk-muluk. Ia hanya ingin bertemu kembali dengan kedua orang tuanya yang sudah sangat lama meninggalkan dirinya. Ia bahkan berjuang dengan caranya sendiri untuk mendapatkan perhatian kedua orang tuanya, mulai dari belajar dengan sungguh-sungguh hingga mengikuti KSN atau kompetisi sains nasional untuk membuat bangga orang tuanya. Yang kedua ada tokoh. Tokoh utama dari novel Ekendentias ini adalah tokoh Kanva Narendra. Yang kedua adalah kekasihnya yaitu Aili Cantika sebagai pendukung kehidupan Kanva di dalam novel ini. Aili memiliki kekurangan yaitu tunanetra tapi tidak pupus untuk melakukan hobinya yaitu melukis. Yang ketiga adalah sahabatnya yang paling dekat di geng Diamond ini yaitu Marvel Algara dan kembarannya ada Marvin Algara. Yang kelima ada Zayan Abrizam. Ya, ini adalah musuh bubuyutan ketika Kanva berada di SMP. Dan ada Areksa dan Ilona, sahabatnya juga. Azura, kekasih dari Samuel L. Rangga, yaitu Samuel L. Rangga adalah ketua dari geng Diamond. Ada Farzad, Venus, yaitu kakak kelas yang juga menjahili dalam hidupnya Kanva ketika semasa ia sekolah di SMA ini. Dan ada juga Nafisa, orang tuanya dari Kanva, dan Ridwan oleh ayahnya Kanva, dan juga Viola. Viola adalah ibunya dari Farzan. Viola ini sudah dianggap sebagai ibunya sendiri oleh Kanva Narendra. Dan yang ke-15 ada Melati, yaitu ibu dari Aili Cantika, dan Henry adalah ayah tiri dari Aili Cantika. Dan 17 Mina adalah orang yang bekerja di rumah Aili Cantika. Dan 18 adalah Chiko, anak kecil yang tinggal di bawah kolong jembatan yang sudah dianggap sebagai adik sendiri oleh Kanva. Chiko memiliki sifat seperti Kanva sendiri, makanya ia menganggapnya sebagai adik atau duplikatnya. Selanjutnya ada unsur pengembangan novel, unsur intrinsik, ada alur. Dalam novel ini, penulisan dalam novel Ekendentias menggunakan alur campuran, yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Latar tempat pada novel ini yaitu digunakan dalam novel di sebuah. Selanjutnya adalah alur. Penulisan dalam novel ini menggunakan alur campuran, yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Untuk latar tempat novel ini digunakan di sebuah sekolah bernama SMA Taruna Bakti yang terletak di Jakarta. Dan ada alur waktu yaitu pagi. Kutipannya yaitu pagi ini Kanva memilih untuk menaiki sepeda menuju ke sekolahnya. Udara yang cukup sejuk membuat Kanva tidak ingin kehilangan momen itu. Alhasil dia menaiki sepedanya dengan kecepatan yang lumayan lambat. Latar waktu malam, tanya Kanva saat menyadari jika udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena cuacanya yang sedikit mendung. Dan ada sudut pandang dalam novel ini. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utamanya, yaitu aku. Dan untuk gaya bahasanya, novel ini menggunakan gaya bahasa yang tidak terlalu kaku, tetapi santai gaya khas anak remaja tanpa mengesampingkan aturan bahasa yang baik. Amanat dalam novel ini yaitu yang disampaikan penulis kepada pembaca pada novel Ekendentias adalah tentang bagaimana kita mensyukuri yang masih ada orang tua dan peran orang tua dalam hal kasih sayang dan perhatian terhadap tumbuh kembang seorang anak sangat diperlukan. Dan pada novel ini mengajarkan untuk saling peduli kepada orang lain. Penulis juga menyisipkan amanat tentang kepedulian sesama, saling tegang rasa dan tolong-menolong. Bersyukur tentang memiliki sahabat yang selalu ada. Setiap cita-cita harus digapai dengan perjuangan yang tidak mudah, dan dalam usaha mengejar cita-cita diperlukan beberapa faktor yang saling berkaitan. Dalam novel ini juga tersirat pesan bahwa segala kekurangan fisik bukan menjadi penghalang untuk menggapai cita-cita. Selanjutnya ada unsur pengembangan unsur ekstrinsik.
yaitu latar belakang penulis novel ini, yaitu bernama Ita Kurniawati, seorang gadis berusia 18 tahun dari Duku Jatisari, Desa Gepolsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menggunakan nama peta Ita KRN dan martabak kolor di dunia penulisan, Ita aktif di aplikasi Wattpad. Meskipun awalnya menulis dengan handphone dan menghadapi kendala, Ita berhasil meraih juara dalam sayembara penulisan bersama teman-temannya. Meski pernah berhenti menulis di kelas 9 untuk fokus ujian kelulusan, Ita kembali menekuni passion menulis saat studi di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1, Pati. Karya pertamanya yaitu Areksa di Wattpad menceritakan kisah cinta antara Areksa dan Ilona dengan latar belakang agama yang berbeda. Selanjutnya ada sasaran novel. Sasaran pada novel Ekindentesias ini direkomendasikan untuk di kalangan remaja dan para pembaca yang senang dengan genre bacaan angsat atau genre cerita fiksi dengan plot cerita yang super sedih. Ending buku ini cukup tragis. Selanjutnya ada kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan dari novel ini bahwa ada banyak nilai kehidupan yang bisa diambil dari cerita Kanva ini, mulai dari makna persahabatan yang tergambar dalam hubungan Kanva dengan anggota Diamond Gang, makna penantian yang ditunjukkan Kanva saat menanti. Saran dari saya pribadi sebagai pembaca merasa sosok Kanva adalah sosok yang cukup realistis. Sebenarnya ada banyak sosok Kanva di kehidupan nyata. Mereka seolah selalu terlihat tersenyum dan tidak memiliki masalah. Padahal sebenarnya bisa jadi mereka memiliki masalah yang berat. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.